Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Udah lama saya nggak sharing ini ya tentang copy trading ya di OctaFX Copy Trading. Ini khusus untuk teman-teman pemula yang mau eh, coba ikut copy trading ya. Cuman satu hal sebelum ikut saya eh, sarankan untuk gunakan uang dingin ya teman-teman kalau kita ikut copy trading ataupun kita ikut trading ya, trading forex maupun trading crypto ya. Karena volatility-nya tinggi ya di sini ya. Jadi kita bisa profit sewaktu-waktu tapi juga kita bisa loss sewaktu-waktu ya teman-teman ya kalau kita ikut trading. Nah, uh, kalau teman-teman mau ikut trading di copy trading ini di OctaFX ini, kalau teman-teman belum punya akunnya, di bawah ada linknya, teman-teman silahkan untuk klik linknya untuk bisa bergabung di situ ya. Nah, kalau teman-teman sudah bergabung, itu di sini teman-teman akan masuk ke area, namanya ini area copy area ini teman-teman ya. Di sini dikelompokkannya berdasarkan risk score ya. Jadi resiko penilaiannya, terus top gainers ini, top pencapaiannya, dan juga yang most populer, yang paling populer nih. Ya, kalau paling populer nih biasanya yang paling banyak kopiernya nih teman-teman ya. Jumlah pengikutnya nih. Ini sampai 5.500, 3.900 ya untuk tiap masternya nih. Ya, jadi kalau teman-teman pemula nih cara kerjanya copy trading ini, kita ikut salah satu masternya di sini ya. Yang ceritanya ini master ya, teman-teman ya. Walaupun pada prakteknya teman-teman harus hati-hati ya. Karena tidak semua master yang di sini selalu konsisten ya. Saya juga pernah profit tapi juga pernah loss juga di sini teman-teman ya. Jadi makanya saya bilang tadi gunakan uang dingin ya. Jadi uang kopi aja ya. Jadi kalau saat kita profit kita bersyukur, tapi kalau kita loss pun ya itu ya kita nggak terlalu pusing lah teman-teman ya. Nah, karena di sini banyak sekali master yang bisa kita pilih ya teman-teman ya, dengan berbagai macam strategi tradingnya dia ya. Nah, ini juga ada tingkat ininya nih, yang merah ini kayak gini nih, yang hijau ini resiko tingkat pertama, ini resiko tingkat ke-6 nih, yang paling beresiko nih ya, yang seperti ini ya. Saya tidak akan membahas salah satu master ya, itu pilihan teman-teman aja. Saya bahas secara umum aja ya, karena kalau saya bahas master nanti subjektif ya. Karena saya juga tidak sepengalaman saya tidak ada master yang konsisten ya, selalu profit ya. Jadi memang tetap harus kita pantau juga ya, walaupun kita udah ikut. Nah, cara kerja dari copy trading ini, kita ikut salah satu master ya. Kita klik, nanti kita set up copying ya, kita ikut ya. Setelah kita oke misalnya, nah saat master ini ambil posisi, otomatis kita pun akan ambil posisi ya. Dengan memang di sini ada syarat minimum investasinya ya. Biasa rata-rata di sini 25 US dollar ya, minimumnya teman-teman ya. Jadi kalau kurang dari 25 US dollar, ini sekitar 400 ribuan ya, itu kita nggak bisa ikut copy master di sini ya. Ini paling kecil biasanya 25 ya. Yang lainnya ada yang lebih dari segitu ya teman-teman ya. Nah, saat masternya nanti ikut ambil posisi ya untuk trading, kita pun akan ikut ya kalau kita sudah copy master tersebut ya. Nah, saat masternya profit, nanti kita ada laporannya tersendiri, profitnya berapa ya, ataupun kita loss ada laporannya ya. Nah, master ini akan minta komisi nih teman-teman ya. Ini komisinya 30% di sini ya. Berarti kapan nanti dipotong? Saat kita ambil profitnya. Misalnya kita profit 10 dolar ya, kita mau take profit. Setelah kita take profit, kita akan otomatis cuma 7 US dollar yang masuk, karena 30% diambil oleh masternya ya. Jadi dibagikan ke masternya. Tiap master beda-beda komisinya ya. Ini ada 30%, ada yang free malah nih ya. Ada yang free ya. Ada yang free, ada yang macam-macam teman-teman ya. 30 nih, banyak 30 sekarang nih. Nah, ada yang 17 juga nih ya. Ada yang 0 commission ya, itu free mungkin ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk yang teman-teman baru mau ikut, ini klasifikasinya ini kita teman bisa lihat dari sini berdasar penilaian risiko, pencapaiannya, top gainers, dan most populer. Kalau most populer tadi kebanyakan yang kopiernya paling banyak ya. Yang resiko ini, yang resiko mulai resiko tingkat 1 ya, ini ya sampai risiko tingkat 6 ya. Ini kita lihat di sini yang resiko tingkat 6 ada di most populer tadi ya.
Mana nih di merah. Nah, ini tadi nih. Ini ada risiko tingkat 6 nih ya. Ini paling beresiko ya menurut. Jadi memang sudah diklasifikasikan oleh si copy trading ini ya, oleh OKFX ya. Ini tingkat 5 nih ya. Yang saya selama ini pengalaman saya, bedanya tingkat 1 sampai tingkat 6. Ini biasanya kalau tingkat 6 ini dia stop lossnya terlalu jauh ya teman-teman ya. Jadi terlalu tinggi, bahkan mungkin nggak ada stop lossnya ya. Itu yang sangat, kenapa saya dibilang sangat beresiko. Stop loss itu saat kita ikut trading ya, ternyata masternya salah ambil posisi, misalnya harusnya dia ambil posisi buy, ternyata dia ambil posisi sell, otomatis kan akan minus ya, dia akan minus, dan itu terjadi, kita bilang itu floating loss ya. Floating loss dalam arti itu masih berjalan ya, kita loss tapi masih berjalan. Selama nggak kita close, itu kita tetap belum dibilang rugi. Saat kita close atau masternya close, berarti kita rugi ya. Nah, penting banget untuk stop ini ya teman-teman, stop loss ya. Jadi master ini kalau nggak pasang stop loss, ternyata dia salah ambil posisi, minusnya sampai terus minus terus sampai mencapai investasinya minus 25, investasinya 25 nih. Ternyata dia minus 1 terus sampai terusnya sampai misalnya mencapai 25, otomatis akan cut loss. Ya, margin call di situ kita otomatis berhenti secara otomatis dan kita rugi, berarti minus 25 ya di situ teman-teman ya. Nah, kalau master yang kategori hijau ini ya, biasanya dia ada stop lossnya ya. Kalau kita lihat misalnya, coba lihat ya, kita lihat, kita klik trade-nya di sini. Nah, ini masih open nih ya, masih open minus 28 dia. Kita lihat, nah ini masih minus 0,65, dia sudah close ya teman-teman ya. Dia sudah close di sini ya, berarti mungkin dia pikir dia salah ambil posisi, makanya dia close seperti ini ya teman-teman ya. Jadi biasanya masih kecil-kecil udah close ya. Memang sih rugi kita ya, cuman ya itu namanya trading, makanya saya bilang teman-teman ya, ikuti trading itu gunakan uang dingin ya, karena bisa fluktuatifnya tinggi ya, bisa untung sewaktu-waktu ataupun loss waktu-waktu ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau yang resikonya tinggi, ini kita lihat mantan. Nah ini ya, kita lihat nih ya. Biasanya dia ini minimum investasi tinggi banget nih, 348 nih. Saya sih nggak nyaranin kalau misalnya tinggi banget kayak gini ya, kita ikutin ya. Sangat beresiko teman-teman ya. Kita lihat trade-nya. Nah ini teman-teman lihat ya. Masih minus 35 aja, dia masih belum close. Minus 43, minus 98, minus 49, minus 54. Ini luar biasa ya, belum close dia ya teman-teman ya. Ini juga saya nggak ngerti ini master kayak gini sampai jauh begini dia nggak stop loss ya. Ini sangat beresiko, walaupun mungkin dia yakin akan berbalik arah ya, sesuai dengan ini dia ya. Saat ini dia buy mungkin ya, dibilang dia buy, ternyata dia turun nih ya, jadi minus, makanya dia mungkin dia akan naik, jadi dia pertahankan ya. Kalau kita lihat summary, pasti di sininya tinggi banget nih teman-teman ya. Nah ini floating nih teman-teman, bisa lihat ya, floating profitnya ini floating loss ya. Ini minus 287 ya, minus 287. Kenapa dia dikategorikan ke ini high risk ya, tingkat 6 nih merah. Ini karena ini minus 287, sedangkan minimum investasinya dia minta 348, berarti nggak nyampe $100 lagi akan call margin ya kalau misalnya ini dibiarkan ya. Cuman ya itulah namanya trading ya, walaupun nanti dibiarkan mungkin dia akan berbalik arah ya, terjadi reversal. Itu yang diharapkan oleh masternya ini mungkin ya teman-teman ya. Cuman ini sangat beresiko sekali lagi teman-teman ya. Jadi nah, untuk teman-teman pemula, saya sih nyaranin yang ikut yang investasinya kecil kayak gini ya. Cari yang investasinya kecil, 25 US dollar paling kecil ini ya. Dan equity kita, equity dia ini, equity masternya ini tidak berbeda jauh dengan si minimum investasi kita ya. Ini kalau saya saranin seperti itu ya. Karena kalau dengan equity-nya nggak jauh dengan kita, ini masternya, ini uang masternya ini, modal masternya ya, itu masternya akan lebih hati-hati ya. Kalau masternya ini jauh sekali nih equity-nya dibanding minimum investasi kita, ini akan berisiko untuk trading kita ya. Karena saat dia misalnya dia equity-nya masih 100 nih, atau ini aja ya, ini 56 nih ya. Saat trade ternyata floating loss sampai minus 25, master ini mungkin masih berpikir masih bisa berbalik arah, tapi kita karena
sudah mencapai minusnya 25, sudah mencapai titik minimum investasi, berarti kita udah call margin ya. Margin call otomatis close ya, dan kita rugi. Master ini masih bisa untung karena mungkin dia bisa berbalik arah dari trade dia. Jadi seperti itu ya. Sebaiknya equity-nya nggak beda jauh ya. Terus teman-teman ya, ini kalau kita teman-teman mau lihat baca di sini ya, ini gampang banget bacanya ya. Saya yang harusnya dari awal tadi ya. Ini jumlah kopiernya ya, cara kita baca nih, kopiernya ini 5.000 orang yang ikut. Profitnya 7.971, lossnya dia 11 US dollar. Komisi yang dia minta 30%. Ya, nah teman-teman kalau udah ikut nanti tinggal klik ya. Misalnya ini salah satu master yang mau teman-teman ikutin ya. Cuman ini saya tidak ini ya, tidak mengarah ke salah satu master ya. Teman-teman tinggal klik ini teman-teman ya. Tinggal klik copy setup, copying setup. Nah, di sini kita akan ada pilihan equal, double ataupun triple ya. Kalau equal, saat masternya ambil posisi ya, kita pun ambil posisi satu kali ini karena equal, sama ya, persamaan satu kali. Kalau double, otomatis double juga. Jadi saat masternya ambil posisi satu kali, kita akan dua kali lipatkan, juga triple juga seperti ini. Tapi memang kalau double pun yang diminta pun nih double juga modalnya nih. Ini kan 50 US dollar ya. Yang ini 75 ya. Kalau yang ini kan 25 nih. Kalau kita klik ini, otomatis ini akan berubah sini nih jadi 50. Kita klik ini, otomatis ini jadi 75. Kalau saat teman-teman mau ikut udah oke, misalnya kita ikut yang ini misalnya, tinggal start copying. Begitu kita klik start copying, otomatis akan ikut ya. Nah, mengenai kapan diambil posisinya itu tergantung masternya ya. Jadi masternya mungkin sejam lagi baru diambil posisi ya, entah itu sell atau buy, ataupun 2 jam lagi, ataupun besoknya, bisa aja seperti itu ya. Atau mungkin saat kita klik ternyata masternya sudah lagi mau ambil posisi ya. Jadi karena ada yang pernah bertanya juga, itu kapan saat kita sudah klik start copying di sini, kapan kita ikut posisinya. Nah itulah, jadi tergantung masternya ini yang kita pilih, dia ambil posisi. Karena kita nggak tahu, mungkin masternya lagi tidur saat ini kita start copying, atau mungkin dia lagi kerja ya, atau mungkin juga saat lagi trading. Kalau lagi trading otomatis kita langsung ikut. Pokoknya di mana masternya, kalau kita sudah start copying, kita tunggu aja. Nanti otomatis saat masternya ambil posisi, kita akan ikut. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti saat udah trading kita ikut, itu kita tetap ada pilihan, kita bisa stop loss sendiri ya. Jadi kalau kita lihat nih masternya oh ternyata nggak sesuai dengan perkiraan kita, mungkin ya kita punya analisa sendiri ya, punya technical analysis sendiri, kita bisa stop loss, bisa. Saat itu kita bisa stop loss. Jadi nggak usah kita nggak usah ngikut master itu terus ya. Jadi kita bisa stop loss dan kita berhenti. Cuman gini teman-teman ya, kalau teman-teman modalnya ngepas 25 US dollar ya, dan kita stop loss minus 1 misalnya, dia sudah minus 1, kita stop loss, berarti kan kurang dari 25 ya. Nah, nanti otomatis kita akan modalnya akan kurang dari 25. Nah, di sini kita jangan stop masternya, jangan ikut stop masternya ya teman-teman ya. Karena kalau kita stop masternya, kita nggak bisa ikut copy trading ke master yang lain karena modal kita sisa kurang dari 25. Kecuali kalau teman-teman cuma stop loss ya, terus modal kita tinggal minus 24, tapi kita masih ikut masternya ini, jadi kita nggak stop copyingnya ya. Itu kita masih bisa ikut posisinya dia ya, asal jangan kita stop copyingnya. Kita bisa stop copying dari master ini ya, kalau modal kita masih di atas 25, jadi kita bisa ikut pilih master yang lainnya ya. Jadi itu harus ini juga teman-teman ya, diperhatikan juga ya, jangan kita langsung stop loss terus kita ganti master, nggak bisa. Kalau kecuali teman-teman modalnya masih di atas 25 ya, misalnya ada 50 yang dipakai cuma 25 ya, nah itu masih nggak masalah teman-teman ya, karena kita bisa ikut master yang lainnya yang minimum investasinya 25 ya. Ini kita lihat ini berapa yang ini. Nah, ini 125 malah nih ya. Yang lainnya kita klik coba yang lainnya berapa. Nah, ini 25 juga nih. Jadi seperti rata-rata minus 25 teman-teman ya. Ininya minimum investasinya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya cara ikut trading ya. Khususnya teman-teman yang baru pemula banget ya, baru awal-awal. Saya ini lagi ya, satu kali ingatkan lagi ya, untuk gunakan uang dingin teman-teman ya.
Jadi saya pernah profit juga di sini, pernah loss juga di sini teman-teman ya. Jadi harus hati-hati gunakan uang dingin karena nggak semua master, yang pengalaman saya tidak semua master konsisten teman-teman ya. Hati-hati terutama kalau teman-teman yang modal gede ya, digedein modalnya, itu harus hati-hati banget ya. Oke teman-teman, itu aja ya. Saya sih saranin yang kecil-kecil aja dulu teman-teman ya. Kalau memang mau ikut copy trading ya. Kalau teman-teman memang nggak punya skill technical analisis dalam trading tapi mau trading ya, itu mungkin bisa aja ya. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau kekurangan ya. Selebihnya resiko teman-teman sendiri ya teman-teman ya. Ini bukan ajakan, saya hanya cara pilih master dan bagaimana cara kerja copy trading OctaFX ini ya teman-teman ya. Nah selebihnya untungnya teman-teman yang menikmati ya profitnya, lossnya pun teman-teman yang menanggungnya. Jadi harus hati-hati gunakannya, makanya gunakan uang dingin aja ya. Karena trading ini volatility-nya tinggi ya. Kita bisa profit sewaktu-waktu tapi bisa pun loss sewaktu-waktu. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.